Orang yang punya Honda, punya Yamaha, itu ada apa ya, pemikiran sendiri dan dia kayak fanboy banget gitu. Fanboy Wah, banget. Honda banget. Nah, lu fanboynya siapa? Wah. Jujur tanpa dibayar segala macam. Gua tuh Bingung. orang yang senang Berat. motor. Siapa yang berat? Hai Black Balls, balik lagi sama gue Acit dan Mas Boy. Hari ini kita berempat bakalan ngomongin tren motor baru dari Matic sampai Sport bersama Bro Faris dan Gus Ali. Bakal seru nih Cid, kayaknya ya. Betul, kan kita selalu seru. Oh seru ya? Jadi kita ngobrolin itu berarti ya? Betul. Oke, berarti karena kalau- pengen tahu banget nih kayak skenanya anak motor tuh kayak gimana Oh sih. gitu, iya. Jadi Betul. pokoknya harus bahas tren motor baru lah ya. Heeh. Bersama narasumber kita yang luar biasa hari ini. Oke, nah ini kan sama kalian berdua nih, gue mau nanya. Ini kan berkaitan sama motor-motor baru kan berarti. Berarti mungkin pertanyaan yang umum tapi mau nggak mau ditanyain, yaitu gimana sih buat perkembangan motor baru saat ini? Artinya motor baru mungkin let's say ya dua tahun terakhir inilah ya. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat motor itu sama dengan mobil. Makin hari cc-nya makin gede, Tuh. makin hari bodinya makin gede kan gitu. Padahal isu yang lainnya tuh menghimpit gitu. Yang global warming, green segala macam, butuh cc lebih kecil apa segala macam gitu kan, emisi gas buang, terus ruangan lalu lintas kita jalannya makin sempit tapi badannya makin gede-gede gitu. Tapi kan model lebih bagus. Nah, itu boleh kalian berdua bisa komen nggak soal hal ini apa? Mas Faris dulu ya. Saya dulu, oke. Kalau menurut gua trennya emang yang bener-bener dimakan pasar banget ya. Itu emang motor Matic sih. Oke. Jadi kalau kita ngeliat data penjualan tuh mungkin hampir 70-80% itu motor Matic tuh menguasai lah dibandingkan tipe yang BBX, Sport dan yang lainnya lah. Oke. Jadi selebihnya ini kayak cuma pelengkap doang sih. Oke. Makanya brand-brand besar terutama itu mereka emang bertarungnya di yang Matic banget. Oke. Gitu. Terus tadi kalau ngomongin kayak ada global warming segala macam, nah makanya di sekarang ini motor udah ada yang pakai teknologi hybrid. Oke. Jadi ya sama kayak mobil juga sih. Walaupun mungkin masih mild hybrid ya, jadi nggak full hybrid. Jadi hybridnya cuma ngebantu di respon awal aja. Oke. Tapi paling nggak tuh cukup membantu sih. Jadi dengan segi mesin yang cuma 125 cc kayak di Yamaha gitu ya. Jadi dia ada Fazio, ada Grand Filano, sedangkan Honda tuh ada 160 PCX. PCX ya. Dia ada yang hybrid juga, jadi cukup ngebantu akselerasi dengan mesin yang kecil, juga menekan gas buang sih kayak gitu. Oh, oke. Tujuannya ke sana berarti gas buang ujung-ujungnya Yes, ya. betul. Oke. Setuju sih kalau misalkan motor Matic memang marketnya lebih gede karena ya cewek cowok ukti kan, ukti ukti ya. ukti kan kanan belok kiri Yang kan juga ya pakai pasti ini. Matic kan. Kalau lu sen kiri belok kanan. Sama aja deh. Sen kiri sepanjang jalan kayaknya. Nah, Gak iya. dimati-matiin. Lu matiin. Kalau lu bro gimana? Ada komen nggak? Gua mau ngomentarin yang tadi sih yang dibilang motor makin besar, tapi orang kita segitu-segitu aja sebenarnya Iya, iya. seperti saya yang 3163. Nah, jadi emang kalau ngelihat permotoran Indonesia, orang Indonesia ini seneng sama desain dulu. Betul. Desain yang berubah-berubah karena bosenan. Oke. Orang senang beli motor tapi bosen sama look yang sekarang. Nah, satu rumah bisa beberapa motor. Betul. Motornya cuma satu. Bener. Kan Iya, gitu kan. Ditaruh di ruang tamu nggak? Termasuk saya. Itu dapatnya ngejedotin itu pintu. Gobrak. pintu. Mau tahu. Oke lanjut. Nah, itu tuh jadi orang seneng sama desain dan sebenarnya sih kalau ngelihat desain mungkin kalau kita mundur sih ngelihat dari Suzuki Burgman kali. Oke. Itu kan desain yang gede, habis itu PCX juga ngeluarin di 2009-2010 kalau nggak salah. Masuklah NMAX juga ngeluarin. Rame lah itu. Mulai motor-motor yang udah lebih bongsor dari motor yang biasa seperti misalkan Mio atau Vario gitu-gitu. Semakin semakin berjalannya waktu motor makin gede, bahkan motor listriknya pun juga gede gitu loh. Karena memang mungkin kesimpulannya orang seneng desain, seneng look yang ajib gitu, sama memang seneng tantangan dalam hidupnya mungkin. Oh ini tantangan ya. Oke, tantangan berarti cari motor mogok kayak gimana? Itu lebih berat. Itu tantangan kan. Nunggu di situ sama orang kan. Berharap lagi jorong, aduh gue yang nawarin. Acit kan anak motor, tahu stut dong. Tahu. Apa? Yang diginiin pakai kaki kan? Oh iya berarti. Oh. Berapa kali Stop. Oh ya. Warna touring ya dulu ya. Oke lupa. Nah ini kan berarti kan tadi kalau isu tadi yang di awal yang gue tanyain kan adalah ukuran makin besar, cc juga makin besar ya. Emang market di Indonesia, lo kan sebagai jurnalis gitu ya. Emang market Indonesia tuh
selain tadi diiming-iming oleh desain yang bagus ya, emang diiming-iminginnya harus dengan cc yang lebih besar ya. Soalnya lu perhatiin aja, pokoknya Matic di awal tren itu mungkin anggaplah kita startingnya mungkin dari Yamaha yang main panjang tuh Nuvo Lele ya. Nuvo Lele kan mesinnya mesin Mio lah 110. Di awal dari 110, sekarang kita udah nggak lihat 110 Matic tuh udah nggak ada. 125 udah paling minim. Sekarang ada sih masih. Apa? Suzuki Next, Suzuki Next ya itu. Gak dianggap. Gua sih bukan ini karena nggak pernah kelihatan gitu ya. Jadi ya udah lah ya. Di jalan Nggak rame. Nggak rame ya. Jadi lupa. Sebenarnya bukan produknya jelek, tapi emang produknya nggak disukain lah kebetulan di pasar Indonesia gitu. Nah, benar ya? Lebih bukan produknya jelek. jarang di jalan kan. Jarang di jalan. Ya jarang tuh udah langsung emang nggak laku gitu. Straight to the point. Ya, makanya maksud gue gini, itu kan berarti 125 kan? Berarti peninggalan sekarang 125 itu justru udah minim. Sekarang yang range market adalah 160. Jadi kalau misalnya Yamaha tuh triknya biasanya kan cc-nya lebih besar, harganya lebih murah, betul ya? Betul nggak? Ya kan? Vario punya 150, si Aerox jedotin pintu, Jamet itu punya 155 cc lah gitu kan. Nah gitu. Tapi nanti sekarang kalau sekarang Honda punya 160, mungkin gak berapa lama lagi si Yamaha punya 165, maksud gua, atau 170. Tapi apakah trennya selalu begitu ya? Selalu iming-imingnya gua cc aja gua gedein gitu. Karena jamet-jametnya pada seneng ngebut gak sih? Iya, jadi gimana ya? Kok jamet? Maaf. Gak apa-apa kan tuh jamet ya? Iya. Karena emang gimana ya, kalau kita ngeliat sebenarnya Matic ini udah nggak kayak pertama kali dia hadir di sini lah, kayak zaman Mio, zaman Nuvo, bahkan Mio kan lu sampai pakai tuh Tessa Kaunang kan, buat brand ambassadornya, karena emang dia bikin Mio ini motor buat wanita, buat cewek, buat jalan santai. Tapi ternyata trennya semakin kesini banyak juga laki-laki yang pakai. Nah, sedangkan laki-laki tentu aja pakai motor 110 kan gemes banget dong. Iya. Iya kan? Kecuali emang dia ngejar efisiensi bahan bakar lah. Contohnya kayak ada Beat juga sekarang masih ada, Scoopy juga 110. Cuma emang nggak bisa diharapin banyak. Itu motor irit banget, tapi tenaganya parah gitu. Boyonya kebangetan. Dan juga nggak gitu laku menurut gua. Iya. Uti-uti mah. Beat Scoopy masih oke lah. Masih oke lah, karena dia bener-bener irit banget sih. Bisa 1:55, 1:50 bensinnya. Gitu ya. Itu irit banget. Jadi walaupun tankinya kecil gitu ya. Terus tren cc besar bener. Jadi tuh karena laki-laki tuh gemes lah ya. Akhirnya mereka tuh si APM ini ya dia memproduksi 125, 150, PCX pun tadi 125 gitu kan. Yang dari Thailand. Kemudian ya mungkin ngelihat pasarnya nih menggiurkan banget lah. Akhirnya mereka bikin yang lokalnya jadi 150 beberapa generasi naik jadi 160 sekarang, walaupun sebenarnya nggak 160 murni sih, 157 sekian lah, cuma pembulatan aja ke atas. Ya mungkin itu bahasa pajak aja. Nah, tapi kalau ngomongin sampai cc gitu, sebenarnya motor Matic nih ada nggak sih yang sampai cc? Moge tuh ada yang Matic nggak sih? Goldwing sebenarnya manual, cuma transmisinya Triptonic bisa kayak mobil. Kalau yang Matic gede ada, si Bookman tadi ada, Skywave pun juga ada. T-Max 550, XADV juga. Iya. X-Max juga. Dan ADV yang mau Matic yang Moge lebih mahal sebenarnya. Benar ya? Moge yang biasa. Tapi emang enak sih. Sebenarnya kalau kita ngomong ya, tapi mungkin di pembahasan berikutnya. Nah, selanjutnya nih soal desain ya. Tadi kan lu karena udah kesinggung dari soal Suzuki ya. Kalau analisa kalian berdua ya, brand bagus Suzuki. Kenceng ya relatif lah, artinya kalau di dunia balap walaupun akhirnya sudah lama tidak tergeser ya Suzuki kan ya sekarang base produknya di India, betul ya? Iya, di sini masih ada produksi, cuma banyak juga mereka ambil dari India. Dari India kan ya, maksudnya kalau kita ngelihat di sosial media kan jadi kayak apa ya, bahan gitu ya. Tapi menurut analisa berdua tuh kenapa sih kok nggak diterima? Padahal mesinnya bagus, irit juga iya. Dan gue tahu tuh kuat. Kembali lagi sih pandangan masyarakat. Masih mikirnya Suzuki partnya susah. Desainnya nggak asik. Kalau kita ngelihat dari Facebook ya, komentar-komentar seperti biasanya tajam. Ya, kan ada tuh apa yang hujat baper. Hujat baper ya. Otomotif. Itu hujat otomotif. Grupnya ada berapa jilid. Itu rata-rata membuli Suzuki memang. Gitu kan. Kalau hujat baper tuh khusus yang jatuh doang, men. Iya. Get well soon. Kameramen selamat gitu. Jadi kalau kembali dari Suzuki memang bagus. Tapi banyak banget yang produknya emang ya bisa dibilang nggak masuk sama yang disukai sama masyarakat Indonesia. Indonesia gitu ya. Iya, pengalaman lu gimana?
Kalau dulu gue sempat hampir ngambil. Gak jadi berarti. Hampir. Bukan takut dibully nggak jadi ya, tapi gue sempat hampir ambil motornya. Apa waktu itu? Iya. Waktu itu apa tuh yang adventure tuh yang 250? V-Strom. V-Strom. 250. Oke. Wah, gue udah seneng V-Strom 250 bakal ada di Tanya Indonesia. Engkel, satu ini nggak suka loh. Tidak seperti V-Strom yang di luar negeri. Oke. Jadi emang harapan orang-orang Indonesia, termasuk gue, kepingin Suzuki seperti yang di luar. Tapi kalau yang masuk Indonesia yang nggak cocok sama kita, bukan yang kita inginkan. Analisa lo sebagai tadi kan lo mengcover apa? Gua orang awam gitu ya. Yes. Kenapa kalau nggak cocok kalau kata lo apanya? Gini aja, V-Strom. orang kalau udah mikir motor sport, pasti rata-rata mikirnya 2 silinder. Oke. 250 cc. Minimal lah ya. Iya. 250. Tiba-tiba Suzuki masukin 250 cc 1 silinder. Dengan desain yang mohon maaf kurang ajib menurut gue. Kurang gitu. ajib. Walaupun itu ini ya subjektif lah ya. Iya. Oke. Sampai akhirnya waktu itu Suzuki ngepost, "Selamat untuk pembeli pertama gini. Komentarnya begitu. Gitu kan. Kasihan lo gitu-gitu. Wah, gitu. Ya begitulah Ada yang gitu. bener ternyata. Gitu ya. Jujur saya ngomongin agak takut. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti di backup. Lepasin aja. Nggak apa-apa maksudnya. Itu kan bagus juga kan kritik membangun kan. Betul, Untuk gitu. Suzuki ya. Walaupun Suzuki secara produk menurut gue bagus. Gitu ya. Secara Itu performa motornya bagus, dibawa touring juga oke. Awet. Awet, Iya, motornya awet. kuat banget. Kuat banget. Cuma kembali lagi nggak masuk di Desainnya. orang-orang Indonesia. Gitu ya. Desainnya dibully sebelum launching itu kan Kasihan ya, lah. gimana Iya, gitu iya, kan gitu. Oke. Tapi memang secara spek bagus motornya gitu ya. loh. Ya Inazuma aja deh. Nah, udah disuntik mati. Itu Masih kecuali lah, kuat itu sampai kecuali. sekarang. Walaupun nggak laku tapi itu Iya. top Itu lah. keren Tapi sih. itu enak banget. keren Keren banget itu. sih. Itu motor Suzuki bagus itu banget. bikin motor terlalu kuat sih. Gitu ya. Sampai akhirnya bengkel resminya nggak laku. Iya betul. Daripada tutup. Karena betul. Bener. Jadi nggak ada yang rusak. Nggak ada yang rusak, bener. Rusak. Kuat banget, Pak. terlalu bagus motornya. Terlalu emang. bagus. Tapi disclaimer ya bukan berarti bengkel di mana-mana gampang rusak loh ya. Merek motor lain nggak mau rusak itu nggak? Oke. Oh bengkelnya banyak berarti gampang rusak Nggak juga sih. juga. Tapi Suzuki Iya, itu iya, sampai iya. sampai begitu sampai emang saking awetnya emang apa ya susah rusak lah. Susah Emang rusak. Susah rusak betul harus diakui. harus motornya diakui. kuat banget. Kuat banget, badak lah, badak. Badak. Berarti garis besarnya Suzuki ini oke, tapi memang karena looknya kurang eye catching, jadi Iya, marketnya. iya. Karena market kan nih apalagi cowok-cowok ya, karena motor ini kan kebanyakan sekarang akhirnya marketnya cowok-cowok. Iya. Lebih pengen untuk nongkrong, untuk apa? Gue bawa motor bagus nih, keren nih, gitu kan? Atau ya sebenarnya kayak Aerox kemarin sempet zaman kan itu kayak FOMO-FOMOan aja nggak sih? Mungkin ada sebenarnya nggak suka, tapi karena lagi hype, jadi dia jadi. nendang Kalau- pintu minta nyokapnya. Kalau ngomongin Aerox itu udah kayak Kita looknya ya, kita ngomongin looknya. Kalau Aerox itu breakthrough lah, bener nggak sih? Coba yang moto yang jurnalis. Dia tuh tiba-tiba karena pasar Matic besar 150 tuh basicnya kayak si Vario begitu ya. Tiba-tiba keluarin yang ada batang tengahnya begitu, nggak flat deck lah, ibarat Iya, batang iya, tengah iya. tuh motornya gede gitu, bannya paling gede, 14 paling gede di kelasnya Paling lah ya. gede, bener. Paling gede semuanya walaupun belakangnya belum disc gitu. Iya. Tapi ini keren. Nah, kalau Aerox sih itu akhirnya menjadi motor breakthrough anak muda lah gitu. Pokoknya emang target pertamanya Aerox, Aerox. Yang langsung. Betul ya, betul ya. Iya. Betul Walaupun ya? sebenarnya awalnya Aerox tuh nggak laku loh. Oh Gitu iya. Karena Aerox 125. Oh iya. Yang kecil ya. Iya itu Yang kecil. aneh sih. Jadi dia stangnya telanjang pakai basicnya kalau nggak salah Xeon. Iya, Seon. Itu aneh Oh, dan iya, nggak laku iya, ya. Nggak laku ya. Nggak laku. Pas berubah desain 155, gede Langsung. ya. Meledak gitu, itu Yes. meledak gitu. Oh, yang kemarin hype itu yang barunya ya. Yang baru. 155-nya. Ada kiles juga ya pas udah berubah. Zaman yang warna kuning itu. Iya. Ya, itu yang bener. awal. Itu yang pertama banget. Oh, yang Ada udah warna laku kuning. itu. Oh, warna kuning betul. Enggak, yang kuning tuh justru yang 155. Yang udah laku. Yang udah laku, yang udah laku gitu. banget. Karena dulu di rumah punya Aerox kuning itu terus kayak apaan sih Apa ini sih? malah gitu. Jadi sebenarnya emang itu kan Karena masalah. belum hype. Jadi Iya, gini, iya. kalau tadi bicara soal desain nih, ini Terus lucu nih. terus yang dibonceng tuh tinggi banget. Iya. Iya. Kayak Dan Oh, joknya emang kecil. gitu? iya. Nah, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Itu Iya, nggak apa-apa. kan Buat yang preference, ngebonceng preference. seneng. Kan kalau kan preference. Oh gitu ya? dong. Boleh, boleh, Iya. boleh, boleh, Gitu. boleh. Bener, makanya rata-rata cewek juga kalau dapat ojek online kayak Aerox gitu ya, ya tepuk jidat lah. Ya, begini amat gitu kan. Jadi kayak nggak merasa nggak aman gitu kan. Dia malah posisi kayak sport sih. Jadi benar, iya, benar. bener. Ya nggak terlalu nungging lah, tapi emang tinggi banget gitu. Tinggi, Jadi kan tinggi bentuknya frame-nya apa nangga gitu Iya. ya. Jadi iya, levelingnya lumayan dari si pengendara sama si pembonceng Iya, tinggi iya, banget. Betul, betul, betul. Gitu. Nah, Gitu. si Honda sama Yamaha. Yamaha kenapa kayak
musuhan banget. Enggak sih, enggak terlalu musuhan, cuma kayak Ya sebenarnya enggak, mereka tuh bukan musuhan tapi rival abadi. iya kayak Enggak, soalnya kan bener ya, mereka ya emang penguasa nomor 1 nomor 2 lah gitu di Indonesia, betul ya? Bener. Dan mereka tuh kayak udah ngeplot gitu loh, kayak Matic 110 nih, Honda nih, Beat, Scoopy, kawan-kawannya kan. Sedangkan di yang 150, 155-nya tiba-tiba NMAX, Aerox masih series lah. Gitu kadang ya? tunggu-tungguan juga. Kadang gitu tunggu-tungguan loh. juga gitu. Mana nih gitu. Dan sebenarnya dua-duanya dengan persaingan itu saling diuntungkan. Semakin bersaing semakin diuntungkan. Iya, Dan benar juga. orang yang punya Honda, punya Yamaha, itu ada apa ya, pemikiran sendiri dan dia kayak fanboy banget gitu. Fanboy Wah, banget. Honda banget. Nah, lu Yamaha, fanboynya Yamaha. siapa? Wah. Jujur tanpa dibayar segala macam. Gua tuh Bingung orang yang mau. senang semua Berat. motor. Siapa yang berat? Gue senang semua motor. Oh, semua motor. Tergantung Wow. yang Ini bayar. ya. Enggak lah. Aman banget nih. jawabannya. Black Pass main aman. Males Tapi bisa banget. dilihat di IG-nya lu kali ya. Lebih cenderung kemana? Ya kalau dilihat ketahuan langsung. Itu kebaca. Kalau lu sebagai jurnalis kan ceritanya netral nih. Iya. Wah, lu tapi suka pribadi banget sebenarnya. suka garpu tala apa sayap terbang nih? Sebenarnya gua Nggak boleh nggak ada yang aman condong lagi ya? sih. Nggak beneran, nggak ada yang condong sih. Karena di rumah pun gue punya beberapa merek, kecuali Widih. Kawasaki gue nggak punya sih. Oh, berarti lu dibayar semua. Enggak, iya. Amin ya. Biar semuanya bayar. Tapi enggak sih. Jadi kayak gue lebih suka motor yang unik, kemudian juga kayak yang mungkin nggak banyak di jalan gitu. Jadi kayak gue punya ada Yamaha Lexam, itu Matic-nya Yamaha, Matic-nya yang Yamaha. unik banget Yang gitu. model kan. kayak Jupiter. Bener, kayak Jupiter Robot. Kemudian ada ya F1 ZR, oke lah ya, 2 tak. Terus kalau buat sehari-hari gue pakai Suzuki, Address, terus ya Vario dan lain-lain ada. Jadi Gua tahu. Punya sebenarnya karakter sendiri karakternya gitu tuh ya. beda-beda gitu Iya. motornya tuh. Gue tahu kenapa address. Nah. Karena irit. Irit, Irit tahan dan banting. kuat. Tahan banting. Bener-bener motor kaki jeger-jeger aja udah. Itu udah 118.000 km. Gitu ya. Wah, Masih oke ya. 118 sih dikit. Dikit. motor Mas Boy ya. Motor gua lebih Udah muter ya? Oh, udah hampir. Tapi enggak, tapi intinya benar tadi kalau Suzuki emang sebenarnya produknya bagus tadi kan, apa namanya, cuman mungkin market Indonesia nggak cocok lah. Nah, kan karena bahasnya ini soal look dan rata-rata yang memakai motor keren-keren ini adalah di generasi-generasi kita, maaf ya. Kita, lu lihat ke depan motor gua. Wih. Jelek. Kirain. Nah, pasti kan nggak mungkin, ya mungkin aja sih sebenarnya, tapi kan kebanyakan beli motor nggak mungkin standar dong, pasti kayak ada modif-modif kecil atau modif besar. Menurut kalian yang sebagai jurnalis dan sebagai YouTuber, untuk kita ngomongin market leadernya dulu deh, si Yamaha sama Honda. Mana yang lebih mudah nih? Gue kebetulan suka ini juga sih, apa ada juri kontes juga. Dan kalau kita ngeliat Yamaha sama Honda sebenarnya terbagi nih. Jadi modifikasi itu ada yang performance, ada yang di main mesin, upgrade tenaga, ada juga yang fashion. Oke, benar. Kalau fashion sebenarnya hampir mirip-mirip walaupun lebih enak Yamaha. Kenapa? Dilihatnya Karena ya? dilihatnya dan mereka tuh punya banyak banget pilihan aftermarket part lah. Jadi banyak banget merek, banyak iya, banget benar-benar. bentuk, banyak banget warna yang bisa diaplikasin ke motor gitu. X-Max tuh Yamaha apa? X-Max Yamaha. Oh iya. Kenapa di X-Max? Kan Iya, banyak kenapa Yamaha yang X-Max? lain. Iya. Nanya Mio kek. Ya lupa. Oh, lupa. Nanya aja, karena Oh, iya, kebetulan. iya. Kebetulan X-Max ya. Kebetulin. Oke. Terus. Terus kalau soal Oh iya, performance benar-benar. sebenarnya lebih enak Yamaha karena dia basic engine-nya bisa lebih gampang dibikin kenceng. Benar-benar. Kemudian juga bisa bener Bener-bener dibikin aja. gede, cc-nya kayak banyak banget nih bengkel-bengkel. Oh iya benar, dijadiin 300 gitu Yes. kan. Itu banyak banget NMAX Aerox jadi 300 cc sedangkan kalau Vario paling 180 200 itu udah gede pol-polan, banget. udah Iya. naik stroke Iya, udah iya, susah benar. lah itu. Bener Sama banget. banyak X-Max yang diganti namanya jadi X-Max luar apa? X-Max luar namanya bukan X-Max. X-Max. Evolis. Gue lupa udah lah. Itulah. Sudah cut, sudah dikat aja juga. dong. Oh, sedikit. Cuma maksudnya kayak modifnya itu, kalau modif kan pasti semuanya kiblatnya keluar ya. Iya. Kan gue pengen koreksi. Kayak berarti memang X-Max sama kalau ngomongin look tadi ya, enakan Yamaha ya. Kecenderungannya. Sebagai juri harus Jujur aja netral. nggak Ya tapi jujur aja Kecenderungannya ya? mungkin kalau secara garis desain gitu ya, walaupun Iya. itu subjektif kembali, Yamaha itu emang lebih progresif. Iya, lebih sporty. Lebih wood gitu, lebih Agresif, berani betul ya. iya. Lebih berani ya. Honda itu lebih main aman
That's why Honda Ini yang ngomongin desain kan? Iya, ngomongin Iya, desain. That's why Honda yang tua. Kita tua tuh ngomong 2010 gitu ya. Vario. Oh enggak. Kalau ngomongin gua, kita ngomongin Suzuki A100 gitu. Oh enggak. Ketuaan. 80. Makanya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin let's say Vario Gen 1 lah KZR gitu kan. Ya sampai sekarang itu masih sangat enak dilihat. Kenapa? Karena bentuknya main aman. Ya begitu aja basic gitu. Timeless ya. Jadi timeless. Cuman kalau ngomongin progresif pada masanya gua lebih belain Yamaha. Iya, benar. Oke. Gitu. Kalau dari lu pengalaman gimana? Kalau gue sih ngelihatnya walaupun emang ada kesulitan masing-masing dalam modifikasi dua brand itu, sekarang nih orang Indonesia kan kreatif. Banyak banget yang bikin brand modifikasi sampai dibikin partnya itu yang persis untuk langsung dipasang di motornya juga ada gitu. Langsung PNP aja ya. Iya, kadang juga lebih bagus malahan dari yang bawaan pabrik gitu loh. Dari lampunya, bodinya sampai knalpot dan lain-lain, apalagi yang mesin juga kan gitu. Jadi emang kembali lagi sih kalau kita ngelihat modifikasi di Indonesia, di Thailand, di Malaysia juga ya. Itu gila-gila. Emang kalau untuk modifikasi orang Indonesia termasuk sangat-sangat kreatif dan sangat-sangat berani. Berani motong dan berani bikin lah ya. Iya. Wani peri. Jadi mereka bikinnya itu aja pernah dulu ada satu bengkel modifikasi dia ngerubah Honda Supra. Supra bener-bener jadi kayak motor apa tuh Satria Baja Hitam. Oh ya. Tambahin body ini mesinnya dirubah. Udah jadi itu motor. Nah kembali lagi itu kan emang yang custom yang biasa itu ada. Tapi itu dijual sama dia. Siapa yang mau dibikinin kayak kitnya gitu, tinggal pasang. Conversion kitnya lah gitu ya. Jadi orang kepengen modif sekarang bisa langsung aja sepaket langsung tinggal pasang, nggak ngerubah rangka ada. Orang mau rubah rangka ada. Jadi emang luar biasa kreativitas. Genius orang-orang tuh. Bahkan sampai kayaknya beberapa minggu yang lalu tuh gue ngeliat ada motor custom yang bentuknya kayak bobber gitu tapi matic. Bisa. Kayak ada yang dibikin dari X-Max juga. Ada X-Max juga ada. Berarti maksudnya market matic ini memang karena mungkin lebih mudah kali ya dikendarainya gitu kan. Ya Indonesia sih tadi segala macam mungkin ada satu lebih praktis. Iya, fungsional. Udah selesai kan. Cuma kan itu harus dibayar dengan perawatan Perawatannya jadi lebih banyak lagi. Ada kerusakan-kerusakan juga ke depan. Jadi kayak misalnya teman-teman saudara-saudara kita yang ojek online nih, ya ibaratnya bukan mau gimana, cuman kalau menurut gua kalau ojek online itu pakai Matic itu dia biaya operasional gede banget. Olinya 2, oli mesin dan oli oli gardannya kan. Oli itu 2. Terus udah gitu beltnya umurnya lebih pendek dibanding rantai. Ada roller semua segala macam. Di dalam part kirian itu Maticnya itu CVT-nya itu banyak banget tuh, ada bearing lagi, ada segala macam gitu. Itu perawatannya lebih mahal, lebih kompleks. Walaupun praktis ya. Walaupun praktis. Tapi kalau misalnya tadi ngomongin soal perawatan kan isunya gitu ya. Itu tadi kalau ojek online pakai bebek udah top. Udah lebih kuat pasti. Dan kalau pernah hitung aja ya, pernah waktu itu gue lihat hitungannya itu untuk per bulan itu lumayan banget. Kalau dikalikan setahun itu udah ibaratnya sama cicilan motor itu bisa kayak udah beli motor second lagi sebenarnya angkanya. Gitu. Jadi kalau kita ngomong cuman kan karena market Indonesia pengennya praktis dan matic ya gampang tinggal gitu-gitu doang kan. Gas-gas doang enggak usah mikir gitu kan. Bodoh aman mau belok kanan mau belok kiri gitu kan. Kalau salah kan galakan yang salah. Biasanya kalau ibu jilbabnya udah sampai mau ke ban Iya gitu kayak gitu. Nah, terus ini pengalaman gue nih, butuh komentar dari kalian berdua juga. Bener nggak sih kalau misalnya kita ngomong body part terutama ya? Kalau engine part tadi kesimpulan gue bener kata lu tadi, Yamaha punya ruang yang lebih luas untuk performance ya. Mau dimelarin sampai berapa gitu. Bisa lah, kecuali ada Honda yang bisa begitu CRF kalau kata gue. Bukan CRF, ya basicnya Mega Pro lah, Mega Pro Primus itu segala macam. Nah itu kan bisa sampai 300 sekarang tanpa bongkar engkes kan. Tapi kalau balik lagi ke motor Matic, pengalaman gua body part Honda itu at the end tuh lebih susah dicari. Betul nggak sih? Kita ngomong yang ini ya, kita ngomong yang ori ya. Bahkan kita kalau beli ke Ahas pun kayaknya ribet banget gitu, kayak bukan dipersulit ya, emang mungkin mereka mau bener gitu. VIN number-nya lah segala macam, udah kayak beli Mercy men. Mercy itu begitu. Jadi ribet gitu. Ini VIN number dong segala macam gitu, kayak gitu-gitu. Bener nggak pengalaman? Bener. Itu gua nggak tahu juga sih. Mungkin mereka tuh kayak pengen collect data konsumennya ya. Karena gua beberapa kali juga beli part Honda ya itu kayak kita mesti nunjukin STNK. Kayak plat nomor, VIN number, bla bla segala macam. Sedangkan kalau waktu itu pernah belanja di Yamaha ya udah kayak kita pengen beli apa ya udah gitu. Dan di online pun tersedia.
Yes, mau benar. body misalnya Oke. parah nih nabrak, body kanan jebrek, mau Iya. body halus kayak, body kasar kayak serah ke Yamaha yang ori sampai yang level 3-nya gitu. Udah serah deh. Dan harganya murah banget. Betul. Kayak NMAX full body tuh mungkin 1 jutaan. Betul sekali. Bandingin sama PCX bisa Jauh. 3 3 juta. juta minimal kalau ada barang. iya. Kalau ada. Kalau Dan ada barang. warnanya juga belum tahu. Betul, warnanya. Motor Matic nih sekarang. Kita Balik berarti motor Matic yang agak gede ya. Berarti kalau sekarang tuh kayaknya kalau di angka 150 cc ya berarti sebenarnya real time-nya ada 155 dan 160 tapi kita nyebut 150-an lah gitu ya, 150-an. Ini ada komentar nggak di lo? Kan kalau Honda sekarang punya apa nih? ADV ya? ADV, PCX sama Forza. Forza Enggak, udah 250 Stylo, nggak apa sih Stylo? Stylo, Stylo 160. ya? 160 ya, itu kan kelas mesin yang sama nih Iya, kurang lebih iya. ya. Kalau si Yamaha kan berarti ada Maxi seriesnya dia. maxi seriesnya dia. Maxi Aerox NMAX. Ya Gitu. mereka bertiga ya. Itu gimana? Rivalitas abadi nih sebenarnya. Nah, Rivalitas abadi ya. Sebenarnya balik lagi sih kayak misalkan jadi kayak Honda nih kayak udah punya stigma motor yang premium, betul, motor yang irit, betul. minim vibrasi. Iya. Sedangkan Yamaha tuh lebih ke performance, canggih. Kayak dia meluncur ada connected. Iya, iya. Kemudian terakhir ada NMAX yang pakai gimmicks Iya, betul, betul. itu Turbo gitu itu. kan. Jadi sebenarnya masing-masing brand ini mereka punya selling point-nya sendiri sih. sendiri, ya. Iya. Dan punya marketnya sendiri. Dan Yes. punya marketnya sendiri gitu. Mereka- Walaupun mereka dibully-bulian habis sama fansboy-nya. Iya, gitu. fanboy-fanboynya Iya. gitu. Tapi ini nggak sih sebenarnya kayak misalnya kita bilang tadi NMAX Turbo kan segala macam. Hmm. Dengan budaya Indonesia yang suka custom gitu kan. Roller diganti lah, derajat diganti 13.8, 13.5 lah segala macam, kerok jalur lah, tek bengek gitu kan. Istilah-istilah kirian yang selalu kita lihat, kita dengar 15 tahun terakhir ini itu kan akan hilang di NMAX Turbo. Itu mereka mikirin nggak ke sana? Kalau kata lu pernah nanya apa gimana, teman-teman gimana? Nggak pernah nanya ke sana, cuma emang akan hilang sih untuk yang tadi kiriannya tadi ya, yang buat upgrade-nya. Cuman untungnya kayak ECU aftermarket tuh gue udah ngobrol sama salah satu pemegang brandnya, akan bisa. Bisa Oke. Akan bisa setting si turbonya itu. Jadi maksudnya tanpa perlu derajat, tanpa perlu kerok roller, ganti roller dan segala Iya, macam, iya. kita tetap bisa Jadi ngatur si ratio-nya. dia diatur pakai by modul berarti ya? Jadi ECU-nya tuh ada tambahannya. Sedangkan dia ada TCU kan, transmission control unit kan. Iya, Ntar tuh connect ke ECU, nah kontar ECU-nya bisa buat Lu udah rasain berarti berarti? Udah. Itu gimana kalau dibanding dengan NMAX yang sebelumnya? Sebenarnya tuh lebih ke akselerasi sih. Jadi Oke. sebenarnya kalau secara top speed sama aja. Oke. Tapi akselerasinya bisa dicapai dengan waktu yang lebih cepat gitu. Misalkan sama-sama ke 80 km per jam, yang turbo ini bisa sepersekian detik lebih cepat Karena dibanding yang NMAX biasa. bodinya juga nggak segede itu kan sebenarnya. Ya NMAX mah gede yang sekarang mah. Enggak lah. Ya lumayan sih. Lumayan ya maksudnya, tapi kan bentuknya sama dong. Dimensi hampir mirip. Sama kan kurang lebih ya? Sama Iya. kecil lah. Ya lu kalau dibanding X-Max ya kecil lah. Jadi Jangan kayak X-Max lagi Gak nih. usah bawa X-Max melulu. Maksudnya ya. Maksud gua yang relate sama lu cuma X-Max. Ya maksudnya itu kecil. Oh kecil ya Kalau ya. kalau biasa ngeliat X-Max emang ngeliat NMAX kecil sih. Iya betul. Nggak betul. Kalau lu gimana? Ya memang sih kalau udah dilihat kita ya kan tadi secara teknis banget ya, itu motor yang ini. Gua kembali lagi ke masyarakat ya. Iya. Masyarakat kita nih Masya Ini Allah berarti memang. suara rakyat Iya. banget ya. Oh, mewakilkan. Dewan Perwakilan Rakyat Iya. ya. Ntar gua hampir ngomong sesuatu yang tidak boleh. Kenapa? Ngomong bapaknya. Aduh. Nah, kalau kembali lagi ya motor ya, tadi kan ada yang segmen masing-masing gitu kan. Nah, memang yang uniknya adalah ingat kasus ESAF nggak sih? Iya. Ingat kan? Kasus ESAF rame, ya kan? Waktu itu semua pada ngepost, content creator pada bahas semua. Penjualan ngaruh nggak? Enggak. Ngaruh benar. Ngaruh bentar doang. Ngaruh bentar doang. Habis itu pas keluar baru, Stylo waktu itu. Tak, wah rame tuh isinya. Oh ini ESAF gini-gini. Yang komen pun mungkin beli juga. Ya, gitu loh. Jadi memang kembali lagi sih masalah yang ini mana sebenarnya ya tetap bakal jalan, tetap bakal apapun itu nanti yang modifikasinya orang-orang nih beli dulu, nggak mikirin modifikasi dulu, yang penting punya. Punya dulu ya. FOMO ya. Iya. Iya bisa FOMO dan Yang penting punya dulu. serbuan
36 kali cicilan itulah. itu DP 500. dipermudah untuk cepet punya. Iya. Nanti mereka cicilannya segini, gue nambah lagi deh. Iya. Bahkan ada orang yang punya dua-duanya gitu Honda Yamaha. Ya ini kita ngomong industrialisasi lah berarti ya. Jadi emang ya kembali lagi masyarakat konsumtif banget, seneng, modifikasinya juga seneng juga gitu. Oke. Jadi pasti bakal ada jalan gitu loh. Gitu ya. Motor Sepanjang apapun. kita usaha dan berdua ini ngomong apa? Kok jadi motivasi? Nah tadi kan kita bicara yang umum-umum ya. Ini gimana soal yang tadi nggak umum? Kan ada Cimco tadi kan, Ya, ada Cimco. segala macam nih. Yang metik-metik gede nih. Ada SYM tadi kan. Baca itu SYM atau SIM sih? SYM sih. SYM. Hah? SYM. SYM ya. Ada Karena itu singkatan sih. Oh. Dari? Samyang motor apa Sanyang motor gitu Oh lah. gitu ya. Pokoknya Ya, itulah. sana ya. Yang pedes dong. Itulah. Nah Nah, pokoknya singkatan sih emang. Singkatan ya? Kayak CF Moto singkatan Iya, juga, iya. QJ Motor. Iya. singkatan. Nah tuh balik lagi ke yang tadi kan berarti ada Cimco lah ya. Iya. SYM, terus mungkin ada Piso kecil gitu segala TVS macam. juga. TVS Iya. ngeluarin juga Matic ya segala macam. Sampai lupa. Itu gimana? Untuk bisa nggak sih dia nggak usah neko-neko di posisinya Honda Yamaha lah ya, udah kejauhan lah. Dia ngedeketin Suzuki aja deh. Menurut gue paling nggak di satu komunitas tertentu atau di satu daerah tertentu yang mungkin karakteristiknya misalnya satu merek nih. Saya anggaplah Cimco. Kalau Cimco laku di Bali itu kan ada sesuatu kan. Kenapa kok Bali? Apakah pantai gitu kan? Apakah banyak turis segala macam gitu? Apa gimana gitu maksud gue? Menurut Apa ya analisa bagus kalian, buat bisnis? menurut analisa kalian untuk merek-merek yang non Honda dan Yamaha ini gimana? Sebenarnya bisa Kansnya aja di sih. Matic ya. Ya mungkin tadi bersaing ke Honda Yamaha udah susah lah ya. Cuma dengan dia eksistensinya kembali lagi kayak kemarin TVS dia bikin yang motor naked si TVS Ronin Iya, gitu iya, kan Ronin, yang mana Ronin. Bagus. naked 225 itu di merek Jepang mereka mungkin udah jarang ada gitu. Nggak ada, 225. Nggak ada. Makanya Nggak ada. jadi merek-merek yang ini tuh di luar Jepang itu kayak mereka mengisi market yang emang kosong di Kosong. Jepangannya. 225 tuh terakhir Scorpio. Scorpio, Iya. Jepang mah udah. Itu udah lama banget gitu Iya, kan. betul. Dan akhirnya mereka hadir terus juga dikasih bumbu-bumbu fitur kayak bisa connect ke HP, Iya, gitu iya, kan, bener, udah iya, injeksi, starternya halus, Iya, gitu, udah iya, nggak iya. pakai dinamo, dan itu terbukti laku banget sih, laris banget. Si TVS ini. Si TVS Ronin Oh, lu main lagu ya? laku. Harga berapa tuh kalau boleh tahu ya? 30 sekian deh, 30 sekian lah. Gitu ya. Biasanya itu mereka laris. kalau mau saingin sama Honda Yamaha udah pasti susah. Udah susah. Jadi mereka tuh pasti targetnya kalau mereka realistis ya. Mm-hmm. Targetnya mereka bukan untuk segede Honda Yamaha dulu. Yang penting ada tiap bulan ada penjualan dan ke-maintain nih semua gitu. Betul, betul, Saat betul. itu udah jalan kan pasti bisa ke tahap selanjutnya. Iya, iya. Iya. Tapi kalau mereka langsung nargetin seperti Honda Yamaha udah pasti kalah. Nah tadi kan kita udah ngomongin nih yang mocil-mocil ya kan? Jadi Pego dianggap bocil ya. Kecil. Lah iya. Kali ini oh iya benar. Matic Salah besar lagi loh nanti itu. sama Black Pulse. Hah? Iya ntar pada marah lagi tapi enggak lah. Motor yang tadi kan 150, 160 udah 2,5 juga cukup ya, cukup banget. Oh gitu. Emang tadi bahas apa gitu 2,5? Udah banyak banget. Apa tadi? Udah. Cuma Exox doang Black kita Pulse bahas? Udah tahu. Oh, iya, Kita oke, bahas oke, yang oke. 250 ke atas coba. Ya, kenapa? Tadi Matic. kan iya Matic tetap Matic. Kalau Kenapa 250 ke atas tuh kenapa? Kenapa? Ih, galak banget. Kamu Pengen pulang. Biasanya kalau jurnalis gitu galak ya. Enggak. Bukan mata Najwa, mata Faris. Boleh. matamu. Nah, si motor 2,5 ke atas nih, tadi ada T-Max, ada apa lagi? ADV ya? Ada XADV. XADV, sorry, ya. XADV, ya. Gitu-gitu sebenarnya lumayan kali. T-Max kayaknya udah nggak ada ya? Ada. Tetap jarang juga nggak sih? Ada. Kemarin tuh sempet nanya ke showroom harga 600 berapa sih? 550. Harganya? Hampir 600. Habis Iya 600. kan, kayak mahal Enggak deh, bingung. T-Max itu 300. T-Max 300. Enggak yang baru banget, yang baru gebiar, baru banget. Enggak, Gebiar. maksudnya super mega baru. Enggak tahu Mahal gua. banget. Enggak, gua bukan anak T-Max, gua anak bajaj. Iya, maksudnya kayak apakah worth it dengan uang taruhlah 300 bener ya. Kalau lu bener nih, 299 sekian. bisa aja gue yang bener. Oke. Worth it gak dengan uang segitu sebenarnya? Is it worth to buy or not? Iya, benar. Tergantung Tergantung motornya motornya juga sih. sih. Karena kayak XADV itu malah lebih mahal. XADV itu terakhir 450 harganya. 450 betul. Nggak tahu sekarang. Yang 750 tuh ya? Yes. Nah. Dengan Tapi- dengan Matic harga segitu kan dia bisa beli motor sport yang udah petantang-petenteng kan sebenarnya. Yang beli itu udah punya motor sport petantang Nah, petenteng. biasanya orang gabut yang beli. Iya. Orang yang udah banyak motornya, gua gabut deh, Bener juga. belilah Bener. Nggak mungkin buat motor Calva kan? Nggak ya? mungkin dong. Mungkin iya. Mungkin iya. Oh iya, Karena dia mungkin beli Alfa buat nggak mungkin motor pakai Harley, nggak Calva. mungkin. Betul. Agak berat. Atau mungkin Alfanya di pick.
di BSD gitu kan nggak iya, masalah. touring dong. Jadi orang-orang yang beli motor matic besar tuh biasanya bosen sama motor Harley-nya, sportnya, nakednya. Pengen nyobain deh. Itu Habis lebih ke seleo kali kan, kirinya kan nggak bisa kopling. biasanya memang orang yang berumur sih yang beli. Jujur ya, sejujurnya fun fact adalah kalau lagi ke Bali kan udah pasti sewa motor. Iya. Selalu kan ya kenal lagi gue. S-Max. Ada waktu dimana gue pengen nyobain T-Max, Ah, nyari-nyari. Itu nggak ada loh. Udah ke kayak 10, 11 banyak Ya karena emang banyak dipinjam. Sempet nggak ada, udah nggak ada. Maksudnya udah kosong. Biasanya orang kalau punya T-Max dikip habisnya. Even abis itu waktu itu ada, dia bilang kita udah nggak ada, motornya udah kita jual, gitu-gitu. Berarti kan, padahal sebelum ke Bali yang sebelumnya, aku tuh suka ngeliat kayak bule-bule masih bawa T-Max, makanya kepengen kan FOMO daripada motor yang lebih kecil. Apa terus, tuh misalkan? Gitu ya, apa aja kan Yang 250 itu. kan Itulah. sesuai ketersediaan. Gua ya kan? bantuin lo, Forza. Oh, Forza. Oh iya. Lawannya? bener. Kalau yang Yamaha Yang lawannya itu kan? Nah, Oh iya. iya itulah. Lepel, tolongin aku. Berarti kan, saya boleh nanya nggak nih? Bener, Baginda. Jadi kayak marketnya tidak yang segebiar itu ya? Sebenarnya kalau kita ngomongin Bali, kalau Apa kita karena harga? Enggak. Kalau kita Enggak, ngomongin Bali kan bukan pasti ada harga. dua kan. Berarti kan kalau ngomongin Bali domestik dan non domestik lah, luar negeri kan. Gua rasa sama dengan tren motor global. Gua kemarin ada kesempatan ada event besar di Jogja gitu kan. Gua ngobrol sama entusias sana. Di dunia aja sekarang motor custom nih, motor gede itu udah drop banget. Sekarang tuh motor 250 cc ke bawah. Jadi kayak misalnya Pak Jokowi presiden kita kemarin bikin skinny chopper, itu udah trennya tuh tren internasional. Iya. Nah, sama dengan motor. Lu sekarang boleh mana? Boleh Australia. Nya 750 mana bosen. Gue nyari Scoopy, gue cemplungin tuh ke sawah. Rusia. Lo kalau kita ngomongin Rusia dengan negara sebesar itu, jalan luas gitu kan, nggak ya ibaratnya di negaranya nyari 250 saja udah susah kali. Vespa di Bali yang banyak kan? Ya makanya Vespa lah, Scoopy Kimco. lah, Kimco lah gitu-gitu motor-motor yang emang di negaranya nggak ada, marketnya pasti gede di sono. Gitu. Berarti di Indonesia pun akhirnya ngikutin ya? Iya ya, kalau ngomongin Bali tadi, kalau kasus lo Bali ya pasti Ya, menyesuaikan yang mereka menyesuaikan. minta sih. Tapi gue tanya, domestik ada yang pinjem Scoopy di sana siapa? Kagak ada. Ngapain? Setiap Iya hari lagi, gitu. terus gue kayak keserang. Iya kan, bener gak? Ini Scoopy nggak mungkin. Tapi kalau bule, wah anjir motor apa nih gitu kan? Wow gitu kan? Atau ya sebenarnya ekonomis aja nggak sih, kayak sehari kan 100.000 nggak sih? Apa kurang less than 100.000? Ya tergantung. Kalau lo rambut lagi hitam 60. Lo kan udah non domestik sama rambut gini, cepet 25 gitu. Terus Enggak, maksud gua itu mah tergantung sewa di mana dan segala macam. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin Bali kan emang agak ini ya. Tapi kalau Harley banyak malahan. Apa? Harley banyak di Bali. Harley. Cuma si T-Max-nya ini, Iya, kenapa iya. dia kayak redup gitu, say? Sebenarnya bukan redup sih. T-Max ini kan sama kayak Gua XADV lagi ya. yang main kerugian. Enggak sih. Enggak. Kuotanya tuh dikit. Dikit. Jadi akhirnya siapa tahu mungkin ya yang di tempat sewa itu tuh dibeli karena emang orang tuh banyak mau, cuma kuotanya yang barunya tuh jarang. Akhirnya motor secondnya tuh digoreng dan jadi rebutan. Benar, karena di showroom Balinya juga nggak ada yang ready. Kalau misalkan beli di showroom Bali itu harus dikirim dari Jakarta. Iya. Pasti. Itu pun harus nunggu berapa bulan gitu Bener. buat datengin ya. Nah, gua mau dikit balik lagi ke belakang. Nggak boleh mundur orang ke depan. Biarin. Gua pengen Matic yang gitu ya. Harus melupakan masa lalu ya. Itu jalan ke depan. Melupakan masa lalu sih. Jadi gini, gue pengen nanya soal tadi Piaggio Vespa. Kan berarti kan ada yang signature series kan ya. Yang paling mahal tuh apa? Dior ya? 946 Dior. Dior. Bieber ya? Apa Bieber? Bieber. Enggak, Bieber masih murah. Oh, ini murah. Murahnya berapa Bieber? Beli tuh? Enggak sih. Murahnya 300 sih. 300 ya. Enggak, tapi kan itu kan trennya Piaggio melihat ceruk pasar di Indonesia yang emang mampu beli segala macam, iya, orang iya. FOMO lah segala macam gitu kan. Kalau Vespa menurut Acit itu bukan motor, dia adalah udah ke fashion. Ya fashion tapi investment kan, betul ya. Saya temen gue yang 76 aja beli tuh. ET4 juga mau banget pada Nah makanya kegoreng. itu gimana lu ngelihatnya kalau Piaggio yang signature series ini ya? Sekarang ini. Maksudnya akhirnya itu apakah Indonesia selalu Sama Zip.
Ya, Zip. Wih, ngomong Zip ntar Ada dia? Japri. Gile. Tapi maksud gua gini, balik lagi ceruk pasarnya itu gimana untuk yang signature series ini? Apakah segitu seksinya market Indonesia maksud gue? Kan Dan maksud gue gini, marketnya- kalau kita ngomong normal nih, 946 gitu, mesin sama, segala macam. Bahkan lebih jadul sih Riding mesinnya. positionnya juga di aku sih nggak enak ya. gitu. Itu gimana tuh? Lo ada komentar nggak soal itu? Tapi setuju nggak kalau Vespa itu fashion bukan motor? Sebenarnya bukan fashion sih, lifestyle. Oh iya. Gitu ya. Jadi Vespa ini udah bukan cuma sekedar alat transportasi ya, Iya. karena dia punya sejarah panjang, kemudian juga punya desain yang khas banget gitu kan dari tahun ke Iya. tahun gitu kan. Bodinya ada yang large frame, ada yang small frame dan lain-lainnya. Akhirnya ya ketika dia bikin yang signature yang kerja sama siapa, akhirnya emang jadi selling point sendiri sih. Walaupun sayangnya mereka tuh tiap bikin yang kerja sama ke Justin Bieber atau Shane Motorsport atau segala macam, mereka nggak pernah bikin plat number. Itu sih salahnya mereka sih. Maksudnya? Jadi seberapa limited itu gitu motor. Oh iya. Kalau mereka bikin itu pasti harganya bakal lebih Jadi kacau. lebih gila lagi, lebih kacau lagi. tidak sespesial itu jadi. Gitu akhirnya. Sayangnya mereka nggak pernah bikin itu kecuali waktu pas PAD waktu itu ulang tahun. Iya. Waktu itu ada Primavera yang anniversary. PAD 10 atau 15 tahun lah. Ya itu ada plakatnya mungkin karena itu memang buat market kita doang. Iya, Nggak iya. dijual di luar sih. Oh gitu. Ya maksudnya lo bisa ngomong kayak misalnya kayak kalau di Mercy itu kayak ada masterpiece gitu loh. Masterpiece sampai ada ijazahnya lah gitu walaupun cuma secari kertas tapi kan paling enggak nih punya gue, nih Iya, ada iya. lengkap nih. Biasanya kan kayak production number 1 dari 100 misalkan. Iya. Iya. Ini nggak ada begitu ya? Nggak ada. Nggak ada. Nah gue mau nanya nih, lo kan sebagai perwakilan masyarakat umum gitu. Dewan Perwakilan. Awam. Iya awam. Lo pakai Dior tuh bisa parkir di Senayan City nggak sih? Kayak yang itu dong. Kan dulu ada orang yang kesana Hah? pakai Vespa itu, gak boleh masuk. Nggak boleh. Karena ya? Karena CC-nya ya. CC. Jadi berdasarkan CC kalau parkir moge itu ya mau lu Oh. motor lu miliaran Hah? juga nggak bisa. Anjir. Tapi Sayang anehnya, banget. uniknya adalah kalau Sensi, gue pernah iseng ke Sensi pakai motor adventure Oke. 300 cc. 300 cc. Boleh masuk. Di atas itu Kan di parkir dia- lobby itu berapa cc sih? 600. 600 ya? 600. Ada yang 500, ada yang 400. Tergantung lobby yang mana. kebijakannya. Lobby Oh. Gucci sih tuh. Semenjak ada ZX 25 standarnya jadi naik ke Iya. ZX Iya, 400. iya 400 benar-benar. Iya, iya. Karena sebenarnya Ya kan? perusak kebijakan emang ZX itu ya, ZX 25 sih. Sampai Ya, maaf ya ZX 25. Ini emang gimana? Stiker Z-Expat kan gitu. Tapi kan dikasih stikerin aja lagi di kue yang lama. Bener. ZX 400 kan juga nggak tahu. Jadi gini, masalahnya yang satpamnya pun juga nggak tahu. Kadang Iya. ada yang cruiser 250 cc masuk boleh. Karena Oh, gitu. tongkrongannya geda. Udah. Oh gitu Tapi ya. kalau bentuknya udah jelas Vespa, nggak mungkin dong Vespa moge. Dipikirnya gitu kan. Gitu ya. Jadi ya Oh. langsung sempat orangnya berdebat tetap disuruh turun. Gitu ya. Jadi lu mau pakai Lu biliar parkir di aja. bawah gitu. Security-nya berani Yang banget. di usah Yang ditutup kardus joknya. Iya. Atau di luar situ tiba-tiba berkaitan. pas Iya, di luar di di situ. outdoor kan tiba helmnya ditutupin sama kresek merah. Nah, Wah, akhirnya turun beneran, nggak parkir di situ. nggak tahu videonya di-cut kayaknya. Di cut kayaknya nggak parkir lah. Nggak Kalau bisa. gue yang punya Atau ya bayar aja valet depan yang tempat mobil nggak sih? nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Kan boleh. valet motor ya Mobil. motor. Nggak boleh. Nggak Ya, bisa. sebenarnya kalau Lu marah deh Senayan sama situ. Jangan marah sama kita. Oh enggak ya? Oh iya. Kalau Senayan tuh ada ke bawah ke kiri itu ada parkir motor 10.000 bayarnya. Iya. Tapi di dalam Iya. Nggak sama bisa show aja, off dong. nggak bisa. Iya dong. Lu beli motor ratusan juta nggak dilihat orang. Nggak ada fotografer dong. Nah, iya, benar. Makanya kembali lagi orang beli motor-motor unik itu kepingin dilihat sebenarnya. Iya. Nggak munafik, pasti kepingin Ya dilihat. kan emang eranya sekarang begitu ya. Iya. Era sosial media menunjukkan ini lo gue gitu. Iya. Gue mampu nih beli ini. Betul ya. Tapi berarti marketnya ya udah sendiri-sendiri ya, si mocil-mocil, yang sedang-sedang, yang gede-gede gitu ya. Enggak, seiringnya pasti ini ya meningkat lah orang. Orang Indonesia tuh begitu. Jadi misalnya nih ya, motor pertama 125 cc. Itu motor Alfa ya. Motor kedua itu Motor hampir Sanmori. pasti naik cc-nya, betul ya? Pasti iya, begitu trennya. Iya iya, karena udah biasa kali. Udah biasa. Buat motor meningkat jarang juga dipakai kan, ya, meningkat pokoknya juga gitu. Terus udah 160 pokoknya udah di bawah 200 ini biasanya ya emang di market Indonesia akan kesulitan, cuman kebetulan nih enggak ini ya. Kebetulan di atas 160 larinya cuma ke 2,5 X-Max doang ya. Ada sama si Forza. Aprilia sih. Oh iya, Oh Aprilia iya. 200 ya. SRGT. Aslinya 174. 174 ya. Itu enak. Gitu ya. Itu lumayan tinggi motornya. Dan nggak terlalu mahal lagi kayaknya ya. Justru harganya agak ugal-ugalan sih. Sebenarnya kan dia harusnya tuh sekelas sama ADV ya. Sama ADV betul. Harusnya. Ah. Cuma dia harganya mepet ke X-Max.
Tapi kembali lagi karena Aprilianya pasarnya. itu ya. Iya, branding kan. Brandingnya Semua Aprilia. kekuatannya branding, say. Emang enak ya? Enak. Motor ya bisa dibawa. Dia kan ya touring. tinggi lah, motor tinggi ya, maksudnya motor kelas adventure gitu ya. Iya. Ya pokoknya ground clearance-nya agak tinggi dikit lah gitu ya. Dan shocknya itu kalau dilihat tuh Panjang. banget. Oh, panjang banget itu ya. Dua. Dua shock, ABS, single channel, cakram, 200 cc. 174 itu. 174 sih aslinya. Oke, 174 berarti ya tapi single piston segala macam kan? Ya. Oke. Oke lah. 200 juga sebenarnya ada sih Kimco. Kimco ya. Kimco ada Itu lebih 200. murah tuh. Iya. Nah, itu Kimco, SYM itu sebenarnya kita 2,5 300 tuh banyak tuh pilihan ya. Cuman ya karena mungkin nggak famous aja di Indonesia Iya, ya. iya, benar. Karena motor-motor enak. Kurang jauh mainnya. Motor enak. Motor enak. Iya. Soalnya enak kok di Gitu bonceng. Oh, iya. Joknya kayak sofa ya. Ya. Jadi kenapa SYM? Jadi mau tanya dulu nih ke bro ini. Tolongin dong. Nah, gue mau nanya, kan ini kan sudah 8 tahun berkecimpung di dunia YouTube, tapi kan pasti berkecimpung di dunia motornya sudah lebih dari itu kan, apalagi Bro Faris permisi 15 tahun tadi katanya. Enggak dong, 2015. Oh 2015. Sebenarnya 2015. Beda setahun kita. Iya. Mau 9 tahun. ngobrol berdua aja. Dia gitu diretain, dibaper. Gak boleh gitu. Gak boleh gitu. Oke, gimana? Selama kalian berdua nyobain review-review motor ini dari 2015 ke atas itu, apakah gitu-gitu aja? Ketawa kenapa dia? 15 tahun. Lama banget ya gue. Apakah gitu-gitu aja ataukah memang kayak ada perbedaan yang kayak wah anjir keren banget nih, wah anjir beda banget nih gitu. Dari pengalaman lu review, Iya. pengalaman coaching, produk. Ada Nggak usah motor. diulang, udah ngerti. Makasih lo diperjelas lo. Emang gak jelas Nggak sebenarnya. jelas. Motor ini gue banget apa gimana gitu. Ini sama aja mau lanjut. Oke, gimana? Gimana? Ngambang dua-duanya Iya, bisa iya. gimana? Pokoknya dia selama review, Oke. pengalaman kalian nge-review Iya. motor gimana? Oke. Apakah perbedaannya jelas atau tidak seperti Oke, itu? paham. Lu paham kan? Paham. Udah paham sih. Iya. Jadi Udah selamat, udah paham. udah jelas ya. Mau jawab Thank apa you. enggak? Kalau pengalaman di jurnalis dulu dah. Iya, Gimana? jurnalis. Oh iya, Itu dulu. test drive gitu segala macam. Ini motor kayaknya feeling lo Kurang bener, nih, ternyata feelingnya salah apa gimana gitu. Soal penjualan, Feeling misalnya apa kok bisa gimana salah? gitu. Bisa aja. Ya bisa. Feeling lu salah kemarin. Iya, benar. Iya. Kan manusia cuma bisa Oh iya, berencana. benar. Lanjut feelingnya gimana? Iya. Nah, Kalau bicara test ride motor itu udah banyak banget sih ya. heeh. Dan emang perkembangannya tuh pesat banget sih. Kayak lo tercengang nggak dengan teknologi insinyur-insinyur di luar yang membuat motor bisa insinyur kok bisa itu kok kayak di luar? Di Di sini sini. juga ada, enggak cuma di luar. Motornya kan dari luar. Enggak juga. Emang iya? Iya. Bukan Kan motor dari kecil. Jepang. Enggak, motor kecil mah di kita Oh udah. ya maaf ya. Biasanya kalau desain baru sana. Iya. Udah kita ngomongin desain kalau gitu yang biar gue bener. Jadi gimana? Filo dulu maksudnya. Iya. Ada satu review motor, wah kita yakin ya kau teman-teman jurnalis ini bakal meledak banget, ternyata enggak. Atau ternyata pas ini biasa aja, taunya emang biasa aja atau bahkan malah meledak gitu kayak gitu-gitu. Ada motor apa yang lu bisa ceritain nggak? Kalau feeling kayak gitu sebenarnya ada tuh pas yang Aerox 155 keluar. Oke. Karena itu bener-bener kayak trend maker banget. Di saat itu cuma yang Matic yang 150 tuh kayak cuma PCX Ya, gitu kan. Vario Maksudnya lah. Vario gitu yang modelnya bener-bener kayak basic Matic Basic aja banget. gitu. Skuter pada umumnya itu kan. Terus tiba-tiba adanya si Aerox itu emang mesinnya 155, VVA, radiator, double shock, velgnya lebar, bannya lebar. Iya. Speedonya full digital gitu Benar, kan. Maksudnya itu canggih banget dan dia ada pilihan kayak yang Ada kuncinya aja biasa. gebrakannya ya? Bener. Ada yang kunci biasa, ada yang kilas itu 2015-2016 lah yang pertama itu canggih banget sih. Jadi emang trennya tuh bener-bener kayak Matic ini tuh bener-bener nurunin fitur yang ada di Moge tadinya. Kayak iya, speedo full bener-bener. digital. Iya. Ada ABS, kemudian Iya. sekarang traction control, apa Iya, segala iya. macam. Jadi diturunin semua ke Matic karena emang yang pasarnya tuh oke banget. Gitu Dan ya. itu sih. Dan Aerox itu sih. breakthrough-nya di akhirnya kalau lu ya. Kalau menurut gue ya. Kalau lu gimana? Gus Ali? Kalau gue sih ngelihatnya sih tadi yang kita obrolin ya. Ah. Luar biasanya malah di 2 tahun terakhir ini memang. Oh gitu. Saat gue ngelihatnya malah dari brand yang bukan dari yang tadi kita bahas yang Honda Yamaha. Brand Honda apa? Yamaha udah pasti dong kita udah pasti mereka buat yang luar biasa. Pas mereka membuat sesuatu yang wah, kita tetap kaget memang. Tapi Oke. ya ini Honda kok, oh ini Yamaha kok, udah pasti bisa. Tapi saat tiba-tiba brand-brand dari China yang dari CF Moto, yang QJ motor itu
itu tiba-tiba berubah, yang tadinya mereka jualan biasa aja tiba-tiba bikin motor yang bikin internasional aja sampai kaget-kaget sama kualitas motornya, penjualannya, teknologinya. Kok bisa sampai kayak gini? Nah itu tuh yang bikin gue kayak, terutama tahun ini di mana motor adventure sekarang lebih luas masuknya. Nah habis itu motor kecilnya, motor maticnya, ya apalagi tambah motor listrik juga kan. Dari gue masih kaget-kaget sampai sekarang terhadap motor-motor yang keluaran dari Cina sih. Karena mereka bikinnya gila. Lu bisa di-mention nggak motor merek, beberapa merek apa? Kalau gue gitu? sih CF Moto. Kenapa lu kok tertarik banget gitu sama CF Moto? Gue waktu itu awalnya nggak tahu, tahun lalu tuh gue nggak tahu. Habisnya sebenarnya udah lama mereka masuk Indonesia, udah 2-3 tahunan lah, udah sempet rame gitu. Tapi pas gue lihat motornya langsung, waktu itu gue ngeliat 250 SR, 1 silinder 250 cc sport. Gue lihat, set 250 cc 1 silinder dengan harga di bawah 40-an apa waktu itu. Teknologi udah kayak gini. Habis itu mereka mau ngeluarin moge katanya. Ternyata di luar udah ada. Terus dimasukin Indonesia. Wah, ini gimana nih? Mereka naik banget pas mereka masukin 450 MT Adventure. Itu gila. Bener-bener kayak 450 cc dengan harga sama kayak ZX25R tapi teknologi sama kayak BMW GS yang harga 1M. Desainnya kayak Tracer. Tracer. Tenere. Betul. Tenere campur GS. Dia berapa? 150. Harganya 60-an, cc 450 cc, suaranya campuran kayak crossplane gitu. Jadi buat orang-orang yang senang suara dapat, orang nyari nyaman dapat. Jadi semuanya ditaruh di motor itu. Gitu. Walaupun memang ada plus minusnya motor itu. Sedunia udah nyobain lah. Indonesia masuk ternyata berhasil juga. Terus itu dari brand-brand motor Cina yang lain ngelihat itu kan. Nah, mereka juga pasti bakal mau coba di Indonesia juga. Kayak gue lihat tahun ini nih paling kelihatan banget dari semua brand. Dan memang sekarang lagi berantemnya bukan cuma masalah desain atau kecepatan tapi teknologi. Mana motor yang paling canggih dan nyaman. Itu sih. Canggih, nyaman, kuat lah berarti gitu ya. Semuanya dihajar gitu. C-Moto yang lo cobain apa tadi? Gua nyobain Papio, 450 MT, semua sih gue. Coba semua. Semua yang di Indo. Akhirnya mau tuh, lo beli? Gue beli 2. Udah beli 2? Sombong banget. Orang aja tahu salah. Jangan jauh. Beli 2-nya nggak sekaligus. Memiliki 2. Iya. Tapi dari 2 tipe apa aja 2 tuh? Papio sama yang 450 MT. Kalau Papio kan motor kecil lah ya segala macam ya. Kalau yang 450 MT memang top itu. Itu top. Itu secara teknologi aja dia juga ada sistem T-box gitu di mana speedonya itu kan TFT screen kan, bukan touch screen ya, tapi TFT yang bisa diatur dari sini. Itu sudah bisa connect langsung ke intercom ataupun ke HP kita, langsung kita mau ngatur ada telepon, misalkan habis itu juga Zoom ganti meeting musik. Nggak ada kameranya sayangnya itu ya. Nah, WFH. sama aja dong. Banyak komedi. Dan kita bisa tahu kondisi motornya kayak gimana dari situ, di setting kayak traction controlnya dan lain-lainnya, ABS-nya semuanya di situ. Jadi emang kayak kembali lagi teknologi yang tadinya yang di BMW yang mahal dan mewah itu, sekarang dicoba di motor yang harganya nggak sampai 200 juta. Dan gue yakin nanti dari brand-brand lain bakal mencoba untuk seperti itu juga. Kalau boleh tahu yang si Mas 50 itu udah berapa kilometernya? Gue baru ngambil tuh bulan lalu sih. Bulan lalu. Maksudnya sampai so far sampai sebulan ini no issue lah bener ya? Nggak apa-apa. Kemarin gue bawa ke Hambalang. Hambalang. Oke lah ya. Tes nggak Trabasan ya, tapi tes yang di itu aja, yang jalan-jalan gravel gitu ya, makadam itu masih oke lah ya. Sama dites sama teman gue yang emang biasa Trabasan, disiksa dikit lah sama dia, walaupun gue hampir menangis melihatnya, tapi ya ternyata kuat juga motor. Oke lah ya, no issue lah. Maksudnya bukan pada waktunya, setelahnya juga nggak ada aneh-aneh gitu, nggak ada, tetap kuat. Dan anak-anaknya nyobain tuh motor, yang udah nyoba, bahkan dicoba sama satu pembalap lah waktu itu, dia bilang ini motor gila. Ini stabil banget gini, ini padahal dia pas ngeliat tuh motor Cina kok nggak rapi ya, dia begitu ngomongnya. Pas dia coba, gila motor lu gila kata dia. Jadi emang banyak yang meremehkan motornya gitu. Karena belum pernah coba. Pas nyobain baru tahu, set gitu. Berarti bener ya, ini aja bisa punya sampai motor Taiwan 2. Kalau punya motor Cina nggak? Nggak ada sih sampai saat ini. Bersyukur belum ada ya. Belum ada. Minta satu aja. Minta satu aja ada 2 ya. Iya, satu ewang. Nah, berarti maksudnya orang-orang ini kan berarti termasuk gue sejujurnya agak skeptis sama apapun yang barang dari non Jepang lah gitu ya. Iya, yang dari sana ya gitu kan. Ternyata tapi sekarang gebrakannya ada aja ya, dan bisa dibuktikan dengan kualitas yang oke gitu. Ya karena sebenarnya ini loh, Cina tuh ada grade-grade-nya juga.
Dan si CX Moto ini termasuk yang grade-nya yang A lah bisa dibilang. Iya, tapi kan si orang-orang nggak tahu. Iya, benar. Menyamaratakan. Itu tugas mereka berdua, Cid. Jadinya harus tahu tuh. Itu stigma yang harus dipatahkan makanya. Iya, makanya sampai Gus Aldi aja punya beli 2. Jadi minta 1 nggak? Boleh. Tapi ya balik lagi emang teknologi kadang-kadang nih market Indonesia tuh belum siap kadang-kadang keduluan teknologinya. Mungkin kalau sekarang bisa pas. Kalau sekarang masuk lebih pas karena orang lebih kritis masalah motor yang mereka beli. Mereka kepingin sesuatu yang bisa dipakai jauh kan dengan ya mungkin ada faktor juga mungkin ya ini pandangan gua aja. Saat Honda ngeluarin CB150X. Oke. Tiba-tiba semua orang pengen touring. Nah itu bisa jadi patokan juga benar, menurut gue ya. Padahal kan dengan isu ya kalau kita ngomong Facebook ya ini gua kata gua ya. Gua tahu nih arahnya kemana. Ya kan? Ngapain motor dibeli? Motor klotok. Bener dong? Motor klotok lah. Kalau Max Series Vampir Oli kode 12. Kode 12 tuh kan kayak gitu. Wah nggak sembuh nih segala macam ya udahlah. Kode 12 itu sebenarnya masih nyala-nyala aja kan motor. Jadi sebenarnya itu soket spoolnya sih yang gosong. Gitu ya. Jadi banyak isu sih, ada yang bilang soketnya kualitasnya kurang ada gitu. yang posisi soketnya tepat di atas mesin. Makanya di Aerox yang Gen 2 tuh soketnya pindah jauh di depan. Oh jadi ya, udah lumayan Nah, ini kan ada perbaikan-perbaikan di mesin di perbaikan-perbaikan secara desain dan pendekatan teknologi ya. Kalian berdua ini secara dari sisi jurnalis dan sisi pengguna itu pernah nggak sih APM melibatkan kalian? Apa ada survei kah apa segala macam bentuk apa gitu yang dibutuhkan pasar, pernah nggak? Pernah dilibatkan begitu? Tapi nggak sesering itu kalau untuk kebutuhan pasar sebenarnya. Oh gitu. Biasanya kita dilibatkan itu pas motor udah launching, baru kita bahas. Kalau pre-launching gitu maksudnya waktu masih mau mendevelop sesuatu nggak pernah? Itu biasanya ke umum sama ke komunitas mereka. Iya, komunitas lebih sering. Itu sering kayak gitu. Sering kayak gitu. Lu kalau di komunitas kan masuk ke komunitas ya. Maksudnya itu ide kalian itu seberapa persen diserap sama APM sih? Tergantung karena mereka kan juga surveinya kan mungkin gak cuma di satu kota ya. Jadi kan tiap kota tuh beda keperluannya, kebutuhannya. Ya mungkin ada beberapa fitur yang mungkin akhirnya dihadirkan, ada yang mungkin enggak gitu. Kayak misalkan X-Max Connected pada akhirnya ada Maps walaupun masih pakai third party apps ya, pakai Garmin. Itu salah satu masukan dari anak komunitas juga. Jadi pada beli yang begini dong. Beli ntar yang plastik berarti. Kalau yang CNC enggak gitu. Kokoh ya. Kokoh. Wah, iya. Jadi keren banget ya. Ya, jadi intinya mah gimana duitnya? Ilmu. Berarti kan dari tadi kan ngomongin motor luar terus. Jadi menurut kalian ini Indonesia ini apakah masih jadi menjadi negara market ataukah sudah menjadi negara yang sudah mumpuni untuk memproduksi sebuah motor gitu? Market. Masih tetap market. Karena jumlah penduduk ya kita nggak usah. Konsumtifnya luar biasa. Betul gitu ya. Bisa dilihat dari brand yang masuk itu seperti yang tadi gue bilang. Banyak banget yang masuk. Banyak banget. Dan satu rumah tuh bisa lebih dari satu motor sih. Bener. Keren banget bahasan hari ini, ilmu baru buat gue anak kemarin sore. Gitu ya? Oke. Jadi pokoknya Indonesia ini marketnya di tren motor ini sangatlah berkembang karena konsumtif ya orang-orangnya, impulsif dan konsumtif ya rata-rata. Salah satunya. Tapi juga dibarengi dengan teknologi dan desain yang juga oke. Ya, yang dibutuhkan oleh market lah ya Bang ya. Nah, gitu. Nah, ini berarti karena udah 1,5 jam kayak ngobrol nggak kerasa. Thank you banget udah datang di Blade Talks yang hari ini ya. Sama-sama. Nah, tapi sebelum kita tutup ada beberapa hal yang emang mungkin akan menjadi highlight lah ya. Satu, ternyata market Indonesia kecenderungannya emang suka desain-desain yang lebih baru lah. Karena lebih edgy karena masyarakat Indonesia tuh untuk pasar motor tuh sangat bosenan. Katanya ya kan. Aja loh bukan kata gue. Ya bosenan tapi desainnya yang tapi marketnya bagi dua. Kalau buat yang progresif juga mungkin kebetulan ada Yamaha. Kalau senang yang lebih main aman, nature dan lebih abadi, Honda menyediakan itu ya. Terus marketnya ternyata nggak dikuasai itu aja, Cid. Nggak dikuasai oleh Jepang aja, which is Italia ada Yamaha dan Italia aja yang membuat yang lifestyle gitu ya. Tapi ternyata tadi diinfokan juga ada brand-brand baru kayak di produk Cina yang Taiwan dan Cina terutama yang lagi gebiar banget di Indonesia nih. Salah satu motor yang tadi CF Moto ya. CF Moto menawarkan teknologi yang luar biasa.
kecanggihan, nggak getar motornya, cc-nya gede, tapi dengan harga yang juga sangat terjangkau ya. Ya balik lagi pesan buat kita semua, safety riding loh. Yang penting. Apapun motor lo tetap harus pakai helm gitu kan, harus pakai SIM, nggak boleh nembak kalau bisa ya. Mematuhi rambu lalu lintas. Kalau misalnya pajak harus dibayar ya gitu. Jadi jangan sampai. Buat siapa sih? Ya buat negara dong. Jangan sampai ada tulisan gini, STNK mati, plat hidup. Di marketplace tuh selalu begitu. Jual motor nggak jual surat. Ya nggak jual surat. Penyok dikit kagak ngaruh ke fungsi. Nah kayak gitu-gitu. Seru banget obrolan kali ini. Apa yang nggak sadar ya, 1,5 jam lah. 1,5 jam lebih. Terima kasih udah ngikutin ngobrol-ngobrol kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Dan yang paling penting subscribe channel YouTube-nya Black Experience. Acit and Mas Boy signing out.